Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mojokerto. Kali ini saya akan mewawancarai sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait pengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pertama saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN Negeri Jetis 2 Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, yaitu Ibu Rike Nilasari. Assalamualaikum Bu Rike. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bu Rike? Alhamdulillah baik Bu Rosita. Ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Rike. Sudah siap? Siap. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Rike untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral? Untuk kasus dilema etika Bu Rosita, ini biasanya pengambilan keputusan di mana keputusan yang kita ambil ini adalah benar melawan benar. Sedangkan untuk bujukan moral, di mana kasus-kasus ini mengalami kasus di mana ada permasalahan yang pilihan pengambilan keputusannya adalah benar melawan salah. Oh, iya. Berarti kalau dilema etika itu benar Benar melawan benar. kalau bujukan moral benar melawan salah, seperti ya. itu. Dan perlu diingat Bu Rosita, dalam dua kasus ini yang paling rumit adalah dilema etika. Iya, Bu. Tadi sudah gitu. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya. Dalam kasus seperti ini Bu Rosita, saya biasanya melibatkan guru-guru saya karena ini merupakan salah satu tim di sekolah di mana saya harus mengkomunikasikan bagaimana permasalahan ini, kemudian pengambilan keputusan juga tidak saya ambil secara sepihak, sehingga nanti ketika saya mengambil keputusan benar-benar keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Berarti saling komunikasi Iya, dengan betul sekali. para guru di SDN Jetis 2 ya Bu Rike. Untuk selanjutnya pertanyaan ketiga ya Bu Rike, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bu Rike lakukan selama ini? Prosedur saya yang pertama Bu Rosita, tentunya dengan permasalahan yang ada, saya menganalisa terlebih dahulu kasusnya bagaimana, kemudian identifikasi masalah. Setelah itu baru nanti kita cari solusinya bagaimana. Kita koordinasi, komunikasi, dan ini merupakan satu hal yang sangat penting Bu Rosita dalam pengambilan keputusan. Intinya komunikasi ya Bu Iya, Rike ya, betul. Jangan sampai nanti kita salah kalau mengambil keputusan. saling kerjasama begitu ya Bu Rike. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap penting atau efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, Bu Rosita, tentunya di sekolah ini selain Bapak Ibu guru, saya juga mempunyai Dewan Pendidikan, ada komite sekolah yang menaungi lembaga SD kami, sehingga untuk permasalahan-permasalahan yang sekiranya itu nanti bisa ada keterkaitannya dengan wali murid, supaya nanti tidak terlalu meluas, sehingga nanti saya melibatkan stakeholder yang ada. Jadi selain Bapak Ibu guru, saya juga melibatkan komite sekolah. Nah, kebetulan Bu Rosita, salah satu anggota komite sekolah kami adalah senior kepala sekolah saya. Jadi saya bisa ngangsu kaweruh istilahnya kepada beliaunya. Intinya pokoknya kita saling komunikasi dengan stakeholder yang ada Iya, di betul. tadi ya. Berikut untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terberat ini biasanya satu Bu Rosita, perbedaan pendapat. Nah, jangankan dua orang ya, ini ada beberapa orang di sekolah. Nah, ketika kita bermusyawarah mengambil keputusan itu tentunya ada beberapa itu yang mempunyai pendapat berbeda. Nah, di sanalah kita menyatukan dari pendapat-pendapat yang berbeda itu supaya bisa menjadi satu keputusan yang betul-betul bijak seperti apa. Nah, itu PR-nya Bu Rosita. Iya, itu paling sulit ya Bu Rike ya. Iya.
Terus selanjutnya ya Bu Rika, pertanyaan selanjutnya, apakah Bu Rika memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Rika langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Rika lakukan? Kalau untuk tata cara Bu Rosita, ini kan kita tidak setiap saat ada permasalahan ya. Tapi untuk rapat intern ini selalu saya agendakan. Di sana kita melakukan refleksi, apakah ada permasalahan yang perlu diselesaikan di sekolah kita atau tidak. Nah itu tata caranya pada rapat intern. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila dalam suatu ketika secara insidental ada permasalahan yang memang betul-betul butuh kita selesaikan saat itu juga, maka ya saat itu kita musyawarahkan untuk mencari keputusan dari permasalahan itu. Pokoknya intinya melihat seberapa besar permasalahannya, seberapa rumit begitu ya Bu Rika, seberapa urgent permasalahannya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya Bu Rika, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bu Rika, membantu Bu Rika dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya komite sekolah, Bapak Ibu guru. Ini merupakan faktor yang paling penting sebagai penunjang saya yang membantu saya dalam pengambilan keputusan. Saya tidak mau nanti saya mengambil keputusan secara sepihak, kemudian nanti keputusan yang saya ambil ini tidak bisa diterima oleh yang lain. Nah itu kan berarti saya egois seperti itu Bu Rosita, sehingga ketika kita nanti mengkomunikasikan dengan Bapak Ibu guru, dengan komite, mudah-mudahan nanti keputusan yang saya ambil adalah keputusan bersama dan memang betul-betul keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya Bu Rika ya. Pertanyaan yang terakhir ya Bu Rika, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Rika petik dari pengalaman Bu Rika mengambil keputusan dilema etika? Iya Bu Rosita, selama saya menjadi kepala sekolah ini tentunya untuk pengambilan keputusan dilema etika memang butuh pemikiran yang luar biasa dan butuh komunikasi yang betul-betul solid dengan tim yang ada stakeholder di sekolah. Tentunya keputusan yang kita ambil nanti yang pertama harus kita merujuk pada kepentingan peserta didik kita, kemudian sesuai dengan etika sekolah, kemudian sesuai dengan kebijakan dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya seperti itu Bu Rosita. Terima kasih ya Bu Rika atas waktu yang sudah diluangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sama-sama Bu Rosita, semoga bermanfaat. Sukses selalu buat Bu Rosita. Sama sukses selalu untuk Bu Rika, semoga bisa memimpin SDN Jetis 2 semakin maju ya Bu Rika. Amin, terima kasih. Ibu, selanjutnya saya akan mewawancarai Ibu Nani Nur Hasanah. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Negeri Jolo Timur 2, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, masih terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana kabarnya Bu Nani? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya pertama ya Bu Nani, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral? Ya. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus antara dilema etika dan bujukan moral, kalau menurut saya Bu ya, kalau dilema etika itu antara benar dengan benar. Karena dalam mengambil keputusan itu ada nilai-nilai kebajikan di situ. Sedangkan kalau bujukan moral itu antara benar dan salah. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau dilema etika itu benar dan benar, kalau bujuk moral benar dan salah. Seperti itu. Untuk pertanyaan kedua ya Bu Nani, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menghadapi suatu permasalahan, kita harus bisa mengambil keputusan dengan bijak, tidak dari satu pihak tetapi melibatkan pihak-pihak yang lain, agar dalam pengambilan keputusan itu nantinya bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
sekali mengambil keputusannya secara bijak. Iya. Bisa membicarakan dengan yang lainnya Iya, atau sama-sama dengan pihak yang lain. Seperti itu ya teman-teman. Terus selanjutnya langkah-langkah atau strategi seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Ya, seperti yang sudah saya utarakan tadi ya Bu Rosita, dalam mengambil keputusan kita harus melibatkan beberapa pihak. Salah satunya kalau di sekolah itu saya melibatkan dewan guru dan juga orang tua. Jadi saya tidak mengambil keputusan secara sendiri. Berarti mengambil keputusannya dengan beberapa pihak. Iya, semua dilibatkan. Komite, Ya, kepala sekolah, semua terus stakeholder-nya dilibatkan semua. hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam pengambilan keputusan dilema etika itu kita harus bisa menguji dulu, Bu. Menguji kebenaran atas permasalahan tersebut. Setelah itu kita harus dengan bijak bagaimana cara pengambilan keputusan itu dengan melibatkan semua yang ada di lembaga saya ya. Contohnya sekarang pengambilan keputusan tentang anak yang nakal misalnya seperti itu. Saya tidak bisa mengambil keputusan secara langsung, tapi saya berbicara dulu dengan dewan guru, terus mengundang wali murid seperti itu. Bagaimana agar anak ini tidak melakukan hal tersebut, ya, tidak melakukan kenakalan lagi. Bijak sekali dengan saya pemimpin yang bijak dengan. Selanjutnya pertanyaan kelima ya Bu Nadi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam pengambilan keputusan Bu, kita harus sebisa mungkin yaitu mengambil keputusan secara bijak, yaitu dengan adanya kepedulian. Apakah dalam kita mengambil keputusan tadi, apakah bisa dilaksanakan oleh semua pihak atau belum? Kalau selagi itu masih merasa berat bagi pihak yang lain, kita pertimbangkan dulu keputusan tersebut. Tapi kalau yang saya ambil keputusan itu bisa dilakukan semua pihak dengan penuh tanggung jawab, maka saya akan melaksanakan keputusan yang telah saya buat. Berarti ini memperhatikan seberapa berat kasus Iya, yang dihadapi tadi. terus diberikan, terus kebijakan-kebijakan apa yang bisa Iya. dilakukan. Ya, betul. Pertanyaan selanjutnya yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Iya. Dalam mengambil keputusan, kita lihat dulu permasalahannya ya Bu ya. Jika itu bisa diambil keputusan secara langsung, itu akan dilaksanakan pada waktu itu. Tapi kalau pengambilan keputusan itu memerlukan waktu, tidak bisa, berarti saya akan membuat jadwal dulu. Contoh sekarang, apabila waktu kenaikan kelas. Nah, waktu kenaikan kelas itu kan ada beberapa yang perlu dipertimbangkan. Contohnya anak yang sering tidak masuk sekolah, terus sering tidak mengerjakan tugas. Nah, itu kan perlu saya buatkan jadwal seperti itu. Terus berunding dengan semua dewan guru apakah anak ini bisa dinaikkan atau tidak seperti itu. Jadi tergantung permasalahan nih. Jadi tergantung permasalahannya. Jadi kalau permasalahannya ringan ya langsung Iya, diselesaikan. betul. Tapi kalau permasalahannya butuh kebijakan-kebijakan, Ya, melibatkan beberapa pihak, berarti nanti perlu saya buat jadwal. seperti itu. Jadi pertanyaan selanjutnya yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Anda atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Dalam pengambilan keputusan Bu, karena saya merupakan kepala sekolah baru di sini, saya banyak sekali harus belajar, terutama kepada kepala sekolah yang sudah senior. Saya sharing ke beliau bagaimana cara pengambilan keputusan supaya bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, saya juga koordinasi dengan guru-guru yang sudah senior di lembaga saya karena
beliau yang sudah tahu karakter dari teman-teman yang ada di sekolah, agar nanti apa yang sudah kita buat keputusan tidak memberatkan mereka semuanya. Tapi yang kita kami sering melakukan pertanyaan yang terakhir ya Bu Nani, pertanyaan yang keberapa dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Nani petik dari pengalaman Bu Nani mengambil keputusan di rumah? Dalam pengambilan keputusan dilema etika Bu, yaitu tadi kita harus melihat dari permasalahan, terus yang mengandung nilai-nilai kebajikan juga, mengandung nilai kepedulian juga, ya, terus bisa dilaksanakan oleh semua pihak, terutama harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Percuma jika kita sudah mengambil keputusan, tapi hal itu tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, itu tidak akan berjalan dengan baik. Pokoknya intinya keputusan harus dilaksanakan dengan Tanggung jawab sama-sama. Bu Nani, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan semoga Bu Nani menjadi pemimpin yang hebat yang bisa membawa SDN Jolosida 2 ini semakin maju. Terima kasih ya Bu Nani. Ya, terima kasih juga buat Bu Rosita. Semoga pendidikan guru penggeraknya diberikan kelancaran dan sukses selalu. Sukses selalu ya. Semangat untuk kita. Demikian wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Sudah saya lakukan bersama Ibu Rika Nilasandi selaku Kepala Sekolah SDN Jelis 2 dan Ibu Nani Nurhasana selaku Kepala Sekolah SDN Jolopingo 2. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.